jabatan komisaris bukan lagi jadi jabatan profesional deh, tapi jadi jabatan ucapan terima kasih. Iya. Kalau kursi komisaris BUMN ini jadi ajang bagi-bagi kursi dan jabatan atau politik balas budi. Sekolah yang tinggi nak, siapa tahu jadi orang besar. Itu bohong ya. Halo guys, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Nah, sekarang kita langsung mau ngebahas Raffi Ahmad. Ada apa dengan Raffi Ahmad? Siapa sih yang nggak kenal Raffi Ahmad? Dan kita langsung aja guys. Penunjukan Aspri Raffi dan ex relawan Prabowo jadi komisaris BUMN dinilai langgar meritokrasi. Jadi Raffi punya karyawan lalu ditunjukin sebagai karyawan BUMN atau gimana nih? What? Atau gimana nih jalur orang dalam ini mah bos? Gimana ya? Tsunami bagi-bagi jabatan di tubuh BUMN makin brutal dan ugal-ugalan. Meritokrasi kini resmi mati diganti oleh sistem jalur orang dalam. Bayangkan, 24 wakil menteri dari Giring Ganesha hingga Fahri Hamzah kini terang-terangan rangkap jabatan jadi komisaris BUMN. Tapi yang paling bikin mual, kursi strategis negara kini diobral ke relawan hingga asisten artis. Seorang ketua relawan Gibran bernama Yuda mendadak diberi jatah komisaris di anak perusahaan Jasa Marga. Belum cukup gila, mari kenalan dengan Mufli Budi Ananda, sang asisten pribadi Raffi Ahmad. Ia baru saja diangkat menjadi komisaris PT Krakatau Posko. Perusahaan baja raksasa berkapasitas 3 juta ton per tahun ini kini diawasi oleh sosok yang tercatat 2 kali gagal atau mengundurkan diri dari bangku kuliah S1. Apakah BUMN kini resmi beralih fungsi jadi panti asuhan tim sukses? Orang miskin kalahnya sama orang kaya. Orang kaya kalahnya sama pemerintah. Pemerintah kalahnya sama rakyat yang bersatu. Pertanyaannya, rakyat udah benar-benar bersatu atau belum? Belum. Lucu ya, hidup di negara yang unik. Selucu gemoynya kartun Jumbo. Mau jadi pilot harus ribuan jam terbang dulu. Mau jadi pegawai BUMN, tinggimu kurang 1 senti, statusmu udah menikah, bahkan hari lahirmu lebih dari 1 hari, itu bisa jadi alasan buat kamu harus angkat kaki. Mau sekompetensi dan secerdas apapun dirimu. Tapi ada satu profesi jalur fast track. Iya, komisaris. Cukup jadi koordinator relawan pemenangan, langsung duduk di kursi komisaris perusahaan energi negara. Cukup setia urus jadwal dan baju milik sang bos, langsung duduk di kursi komisaris perusahaan baja strategis, walau bukan sarjana. Ini bukan negeri dongeng, tapi ceritanya lebih ajaib dari dongeng manapun. Makan cilok dulu aja deh. Terus pepatah bilang, sekolah yang tinggi nak, siapa tahu jadi orang besar. Itu bohong ya. Kalau kita orang-orang kecil, orang-orang rakyat jelata, kalau memang tidak ada koneksi, ya tidak akan bisa. Tapi semoga dengan berubahnya teknologi menjadi serba digital ini, orang akan bisa melihat gitu loh, dari rekam jejak layarnya seperti apa. Seperti itu, jadi jangan lain kali rakyatnya. Kita semua jangan salah pilih orang tuh. Kayak misalkan, ya KDM kan sudah dicintai semua ya. Jejak digitalnya ada. Dia tumbuh dari bawah gitu tuh. Kalau dari orang-orang yang asal tunjuk karena dia punya kenalan, dia sultan lalu punya relasi. Oh no! Itu enggak deh. Gimana negara mau maju bos? Lama ada baik. Aduh. Miris juga ya. Kenapa BUMN selalu jadi rebutan jabatan komisaris? Setiap ada nama baru jadi komisaris BUMN, pasti langsung muncul 2 kubu. Ada yang bilang wajar, itu hak pemegang saham. Ada juga yang nanya, wah kenceng nih ordalnya. Nah, pertama yang perlu dipahami, komisaris itu beda sama direksi. Kalau direksi yang jalanin operasional perusahaan sehari-hari. Komisaris tugasnya mengawasi, mulai dari mengawasi kinerja direksi, mastiin perusahaan rapin tata kelola yang baik, sampai ngasih masukan strategis ke perusahaan. Terus kenapa jabatan ini selalu jadi sorotan? BUMN bukan perusahaan biasa. Siapa sih yang nggak mau kerja di BUMN? Sebagian atau seluruh sahamnya ini punya negara. Jadi aset yang dikelola juga bagian dari kekayaan negara. Artinya keputusan yang diambil BUMN bisa berdampak langsung ke pelayanan publik, perekonomian, sampai penerimaan negara. Makanya tiap ada penunjukan komisaris, netizen biasanya nggak cuma
cuma lihat siapa nih yang ditunjuk, tapi juga gimana rekam jejaknya, apa kompetensinya, dan kenapa kok dia yang dipilih. Secara aturan, komisaris emang diangkat lewat rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jadi secara hukum penunjukan ini hak pemegang saham. Tapi karena pemegang saham BUMN itu negara, prosesnya tetap dituntut transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat jelas berharap jabatan strategis di perusahaan punya negara ini diisi sama orang yang punya kapasitas, integritas, dan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional. Kalau masyarakat nilainya kurang, ya jadinya kayak komisaris yang abis viral tuh. Ya, setengah on jadinya. Ya, gimana, Dokter Lita? Hei, Raffi, stop ya. Adik sudah, ipar sudah, family sudah, asisten sudah. Tinggal tetangga kali yang belum, ya kan? Ingat, jangan mempergunakan kekuasaan dan kepercayaan penguasamu, oke? Karena apa? Ingat azab, ingat itu. Apalagi, jangan memanipulasi mengenai bayar sana, bayar sini, donasi sana, donasi sini untuk mengelabui kami-kami, rakyat-rakyat jelata. Please be smart. Aku menghargai kamu sebagai artis, bukan sebagai pejabat di pemerintahan. Paham? Paham. Wah, tetangganya aja yang belum katanya. Tinggal tetangganya, Bos. Ramai seruan boykot Raffi Ahmad, ternyata Sule pernah bongkar kelakuan Raffi Ahmad. Simak video ini sampai akhir. Kemarin rapi untuk di Depok apa Bekasi? Bekasi, wali kota Bekasi. Rapi telepon. Mau nggak jadi wakil wali kota? Pagi-pagi jadi wakil wali kota. Iya, dia ngopi udah wali kota aja. Trang-tring aja. Ngopi dulu napa? Dengar lagu wali baru bangun wali kota. Bang bingung kan? Gimana kita jawabnya? Hari ini publik kembali dibuat bertanya ketika Raffi Ahmad menjadi pejabat publik, lalu Mufli mantan asistennya menjadi komisaris PT Krakatau Posko, serta banyak kerabat dan orang-orang di lingkaran Raffi Ahmad mengisi berbagai jabatan publik. Lantas, publik wajar jika bertanya, bagaimana prosesnya, apa dasar penilaiannya, dan mengapa mereka yang dipilih. Ini bukan soal membenci Raffi Ahmad, ini soal menjaga standar negara dan marwah negara. Karena negara tidak boleh memberikan kesan jabatan lebih mudah diperoleh oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, dibandingkan oleh orang-orang yang telah membangun kompetensinya selama bertahun-tahun. Apabila semua penunjukan berdasarkan kemampuan, tunjukkan prosesnya kepada publik. Karena transparansi adalah cara paling sederhana untuk membangun kepercayaan. Rakyat hanya ingin memastikan orang-orang yang mengisi posisi jabatan publik adalah orang-orang yang memang pantas dan juga layak. Sebab ketika kepercayaan publik mulai runtuh, yang dipertaruhkan bukanlah nama seseorang, tapi wibawa negara itu sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan follow akun ini untuk mewujudkan generasi melek politik. Terima kasih. Guys, kita melihat sosok Raffi Ahmad itu orang yang humble, baik, supel, ramah, dan sudah menjadi satu di Raffi Ahmad. Sosok yang tidak sombong, lalu ada dengan dia deket politik, ya jadi beginilah, sorotannya jadi negatif. Kenapa? Ngapain juga Raffi itu masuk-masukin teman-temannya kayak Sule tadi. Itu natural ceritanya itu. Di podcast atau di acara undangan TV, saya bangun tidur, ditanyain, mau nggak lu jadi wakil wali kota? Gak perlu Bang Raffi fokus aja pada karirnya, pada usahanya. Nah karyawannya kan sudah serah tuh, ikut sama Bang Raffi itu, mereka pada punya rumah, punya mobil, udah enak. Gak usah deket-deketin politik, ribet gitu. Ada Pak ya? Viral, komisaris usia muda Puan dorong penetapan jabatan berdasarkan kompetensi. Ada Pak. Orang-orang yang profesional dan kompeten ke depan. Kemudian yang kedua, saya juga meminta pandangan dari Bapak Ibu pimpinan soal yang sedang heboh di media sosial juga terkait dengan pandangan penetapan komisaris yang dianggap terlalu muda, tapi belum punya kompetensi untuk berada di posisi komisaris itu. Saya sebut saja yang lagi heboh dibahas adalah sosok Fitriani Ginting, ditempatkan di Pertamina Retail, tapi usia terbilang muda, tapi dianggap belum punya kompetensi di situ. Terlepas bahwa penetapan komisaris itu adalah keputusan dari perusahaan, tapi wajar nggak kalau kemudian pandangan seperti ini muncul di media sosial Bapak Ibu? Terima kasih. Dengan penetapan komisaris, tentu saja kami DR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan
orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya. Mencret. Bantrit. Kayaknya sekarang kita nggak usah capek-capek kuliah sampai S2 deh. Soalnya yang jadi komisaris aja cukup pakai orang dalam. Lagian ya belakangan ini kalau misalkan mau jadi komisaris BUMN itu, lu nggak perlu ngerti sama bidangnya. Lu nggak harus punya track record yang bagus. Yang penting apa? Yang penting lu bisa loyal sama yang punya kuasa. Ini bukan 1-2 kasus doang ya gengs, ini udah jadi pola. Mau apapun backgroundnya, skill tuh nggak penting. Yang penting ngejilatnya itu loh. Jadi kalau misalkan selama ini lu capek-capek kuliah, ngumpulin sertifikasi, terus bikin portofolio, sorry banget guys, lu salah strategi. Yang harusnya lu kumpulin sekarang itu bukan skill, tapi nomor WA orang-orang yang lagi berkuasa. Sekarang CV itu paling kuat di negeri ini. Kayaknya makin kesini jabatan komisaris bukan lagi jadi jabatan profesional deh, tapi jadi jabatan ucapan terima kasih. Iya. Pak Presiden udah pakai baju biru nih, bisa kali komisaris satu lagi. Dia mukanya langsung bentak juga. Mau sukses jadi tim ses. Di Indonesia, umur 27 tahun udah bisa jadi komisaris BUMN anjir. Cuman karena dia pernah jadi tim ses Prabowo. Lu lihat aja profilnya. Pendidikan masih banyak yang lebih bagus dan relevan. Pengalaman kerja korporatnya nggak ada. Terus tiba-tiba dia jadi komisaris. Gokil. Orang-orang lulusan S1, S2, S3 terus punya pengalaman kerja 10-20 tahun juga belum tentu bisa jadi komisaris. Apalagi BUMN yang masuknya aja susah banget. Teman-teman gue aja nih ya, yang cum laude, ikut tes berkali-kali, kagak bisa masuk. Sumpah ya, rezim sekarang tuh bagi-bagi jabatannya tuh bikin merinding anjir. Bukan cuma kabinetnya yang gemuk, tapi sampai ke BUMN dan anak-anak perusahaannya juga. Kayak ada aja gitu posisi yang disediakan khusus buat tim ses, orang-orang partai, TNI, dan polisi. Kemarin Prabowo bilang gaji guru gak naik itu karena uangnya kurang. Tapi anehnya, giliran buat kasih makan tim ses, uangnya tuh ada. Negara ini kok makin kesini makin ke situ ya. Oh no. Kita negara kaya tapi diisi oleh orang-orang yang memang banyak yang kurang seon. Dia maruk sama jabatan, sama duit. Dia nggak prioritasin rakyat dulu. Dia prioritaskan gimana caranya memperkaya diri, balik modal, dan rakyat nomor 12 nanti. Kasihan rakyat diteken bayar pajak terus menerus. Ada baik. Susah-susah dapat gelar dokter di luar negeri, pas pulang malah kalah sama jalur ekspres. Baru-baru ini ada momen haru di Mahkamah Konstitusi. Beberapa dosen curhat sambil nangis gara-gara ngajar di Indonesia gaji pokoknya cuma 2,6 juta rupiah per bulan bro. Dan salah satunya ini adalah jebolan S3 Australia loh. Saya pindah menjadi dosen di Universitas Erlangga. Ketika mulai bekerja di Universitas Erlangga, gaji pokok yang saya terima adalah sekitar 2.600.000 per bulan. Bukannya nggak bersyukur ya, tapi angka segitu jelas nggak masuk akal kalau dibandingin sama pengorbanan mereka. Jangankan buat balik modal kuliah bertahun-tahun, buat biaya penelitian aja mereka sering tekor pakai uang pribadi. Tapi yang bikin makin miris, coba kita bandingin sama asisten pribadinya Mas Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda. Cukup modal lulusan D3, tapi prestasinya emang nggak bakal bisa dimiliki orang lain. Sampai-sampai dia ditunjuk jadi komisaris di PT Krakatau Posko, perusahaan baja raksasa hasil patungan BUMN kita sama Korea Selatan. Jabatan mentereng, fasilitas oke, dan tunjangannya jelas berkali-kali lipat dari gaji dosen tadi. Bener-bener bagaikan bumi dan langit bro. Kita semua tahu, dosen dan guru itu aset utama negara. Tanpa mereka, kita bukan siapa-siapa. Tapi ya beginilah realitanya. Yang satu berjuang lewat jalur akademisinya, yang satu melesat lewat jalur kedekatan dan relasinya. Kalau menurut kalian, mending jadi akademisi atau jadi asisten sultan aja nih? Ya bukan jawaban. Kalau memang benar jalurnya kayak gitu pada jadi asisten sultannya. Di Indonesia lagi ramai karena banyak orang-orang gak jelas ditempatin di kursi komisaris BUMN. Apakah di Jepang juga seperti itu? Sebenarnya Indonesia dan Jepang tuh dulu sama. Gak boleh sembarangan orang ngisi kursi perusahaan pemerintah. Tapi di Indonesia peraturannya baru aja dicabut. Disclaimer dulu ya, gue gak benci orangnya. Gue mau membahas akar masalahnya. Dulu calon komisaris BUMN itu selalu diuji kelayakan dan kepatutannya oleh lembaga independen. Nah tahun 2023 lewat penyederhanaan aturan, saringan independen itu
dihapus. Sekarang penunjukan praktis ada di tangan menteri tanpa gerbang independen. Ya wajar koneksi bisa ngalahin kompetensi. Ironisnya ada aturan lain yang menyebutkan kalau komisaris itu harus punya pengetahuan memadai tentang BUMN yang dipimpin. Tapi tanpa saringan independen, ya syarat itu wajar banget dilangkainnya gampang. Ini bukan opini gue doang loh. ICW juga udah nyebut kalau kursi komisaris BUMN ini jadi ajang bagi-bagi kursi dan jabatan atau politik balas budi. Ombudsman bahkan nemu ratusan pejabat merangkap jadi komisaris. Sekarang kita bandingin sama Jepang. Gue bacain ya peraturannya. Di sini calon komisaris dan direktur harus lolos komite nominasi yang mayoritas anggotanya direktur independen. Disaring berdasarkan kompetensi, baru namanya di voting di rapat pemegang saham. Beda. Semuanya diatur ketat sama Corporate Governance Code. Jadi bedanya jelas. Kita ini nyabut pintu seleksi, kalau mereka ini malah memperkuat pintu seleksinya. Tapi biar adil ya, ini bukan tentang satu presiden atau satu partai. Dari dulu tuh polanya sama persis berulang. Jadi masalahnya tuh ini bukan si A atau si B atau mantan asistennya artis. Mungkin sebagian dari mereka beneran bagus, mungkin bab. Tapi sistem yang ngebolehin koneksi ngalahin kompetensi itu yang sangat-sangat bahaya buat Indonesia. BUMN tuh punya rakyat, modalnya tuh duit kita loh. Komisaris itu tugasnya ngawasin, bukan hadiah terima kasih. Orang jadi karyawan umbi-umbian di BUMN aja tesnya setengah mati loh. Lah ini ada orang CV-nya, pengalaman kerja, cuci setim mobil. Habis cuci setim mobil dia tiba-tiba jadi komisaris BUMN. Kan gak cocok CV-nya. Kan kalau HRD baca juga bingung. Aduh, ya Allah, semoga negara kita dipimpin oleh orang-orang yang berkompetensi dan amanah dan memprioritaskan rakyat, kesejahteraan rakyat, kesehatan rakyat, ekonominya rakyat. Paling penting itu, bos, karena negara kita itu sebenarnya kaya raya, hanya saja diisi oleh banyak tikus. Jadi semoga ada satu orang sosok pembasmi tikus yang berani untuk sikat tuh semua tikus. Oke, seperti itu dulu. Jaga kesehatan kalian semua, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Selamat dunia akhirat, dijauhkan dari segala fitnah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, and comment.